Penyidik Tipikor Subdit Polda Papua menyita sejumlah aset milik Sekda Kerom Trisiswanda Indra yang menjadi tersangka dugaan penyalahgunaan dana bansos Pemda Kerom tahun 2018 senilai 18,2 miliar rupiah. Polda Papua masih terus mendalami kemungkinan adanya aset lain milik tersangka yang bisa disita. Saat ini tim penyidik masih mendata aset tersangka yang diduga dibeli dari uang hasil korupsi. Selain tersangka, Polda Papua saat ini juga masih memeriksa 15 saksi dan belum bisa memastikan tersangka baru. Mendalami ya, kemungkinan ada aset-aset lagi yang akan disita. Hari ini tim sedang ke lapangan untuk memastikan. Ya, sejauh ini ya jelas yang tersangka yang kita tangani sekarang ini. Dan kemudian tidak menutup kemungkinan mengalir ke orang lain ya, tidak menutup kemungkinan, saya katakan seperti itu. Sekarang sedang didalami ya. Memang ada beberapa saksi yang akan menolak memberikan keterangan, itu ada ya, tapi tetap sesuai prosedur menandatangani berita acara penolakan. Tapi itu kita dalami itu, karena pada dasarnya penyidikan yang kita lakukan ya tidak berfokus kepada keterangan atau pengakuan dari saksi atau tersangka. Ya, kita fokus ke pemenuhan alat bukti. Sementara itu, pra-peradilan Trisiswanda Indra ke Pengadilan Negeri Jayapura ditolak hakim. Hakim WMP William James Duka yang memimpin sidang pra-peradilan antara pemohon Sekda Kerom nonaktif Trisiswanda Indra dan termohon Polda Papua membacakan keputusannya. Hasil putusan hakim WMP Duka menolak permohonan pemohon Sekda Kerom nonaktif Trisiswanda Indra dan menilai penetapan sebagai tersangka oleh penyidik Polda Papua sah. Pengacara tersangka Anton Raharusun mengatakan putusan hakim tidak berdasar dan akan melaporkan hakim ke Komisi Yudisial. Anton menilai tindakan penyidik Polda Papua yang tak memberikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ketika menangkap, menahan, menyita, dan menetapkan tersangka kepada kliennya, padahal SPDP itu wajib diberikan kepada pelapor, terlapor, ataupun tersangka. Terkait penangkapan itu sah, penahanan itu sah, penyitaan sah, penetapan tersangka sah. Ada hal yang sangat menarik untuk perlu dikomentari. Hari ini saya baru dengar di Pengadilan Negeri Jayapura oleh seorang hakim mengatakan bahwa surat pemberitahuan dimulainya penyidikan itu adalah tidak sah. Bukan objek pra-peradilan. Ini fatal. Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi sangat jelas bahwa mengenai SPDP itulah menjadi objek pra-peradilan. Loh, kenapa kemudian hakim mengatakan itu tidak sah? Bukan objek pra-peradilan. Atau itu bukan merupakan objek pra-peradilan sehingga dinyatakan tidak sah. Ini satu kekeliruan yang sangat besar dan ini sangat mencederai rasa keadilan daripada masyarakat. Ya kan? Jadi untuk apa putusan Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan bahwa ada peranata baru dalam objek pra-peradilan, ya, yaitu mengenai penetapan tersangka dan juga mengenai pemberitahuan dimulainya penyidikan. Kenapa demikian? Karena satu proses dimulainya penyidikan itu ada konsekuensi hukumnya. Orang dipanggil, ya pemanggilan saya sudah upaya paksa. Apalagi penetapan tersangka, penahanan, dan juga SPDP misalnya. Sekda Kerom Trisiswanda Indra belum lama ditangkap penyidik Polda Papua di kota Jayapura. Ia diduga terlibat korupsi penyaluran dana bansos Pemda Kerom tahun anggaran 2018 yang mencapai 18 miliar lebih saat menjabat Kepala BPKAD Kabupaten Kerom. Selain Trisiswanda, kasus ini juga menyeret mantan Bupati Kerom Muhammad Markum, namun kasus dihentikan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia. Arthur dan Epen melaporkan dari kota Jayapura, Papua.